Halo semuanya, perkenalkan saya Bianca Sabina Yunas dengan NIM 2023-08-1004. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis e-commerce dari sebuah perusahaan furnitur yang bernama Aksa Interior atau Aksi. Di dalam presentasi ini, saya akan membahas profil perusahaan, strategi digital marketingnya, terus sistem pembayaran, logistik, dan pengadaan barang, perbandingan dengan kompetitor, hingga aspek etika dan juga user experience-nya. Langsung saja saya masuk ke bagian profil perusahaan. Nah, Aksa Interior merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dengan desain interior. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk berupa ready stock furnitur maupun custom furnitur dengan menggunakan material berkualitas seperti kayu dan kaca. Keunggulan dari Aksa Interior adalah perusahaan memiliki fasilitas produksi sendiri sehingga proses pembuatan furnitur dapat dikontrol secara langsung untuk menjaga kualitas produk. Selain itu, Aksa Interior menerapkan konsep hybrid store, yaitu menggabungkan penjualan secara offline melalui toko fisik dan juga secara online melalui website aksi.id. Melalui website tersebut, pelanggan dapat melihat katalog produk, melakukan konsultasi desain, memesan furnitur custom, hingga melakukan transaksi secara online. Nah, dengan konsep ini, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih praktis. Nah, dalam strategi digital marketing, Aksa Interior memanfaatkan beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Ketiga platform ini dipilih karena memiliki jumlah pengguna yang besar sehingga efektif untuk mempromosikan produk kepada berbagai segmen pasar. Selain media sosial, perusahaan juga memiliki website aksi.id yang berfungsi sebagai katalog produk sekaligus media transaksi online. Untuk meningkatkan pemasaran digital, Aksa Interior juga menerapkan beberapa strategi pendukung seperti Search Engine Optimization atau SEO agar website mudah ditemukan untuk mesin pencari. Konten marketing untuk memberikan informasi dan juga inspirasi desain interior, digital advertising melalui iklan berbayar, email marketing untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, serta program loyalty dan referral agar pelanggan tetap loyal dan tertarik merekomendasikan produk kepada orang lain. Untuk memudahkan pelanggan, Aksa Interior menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran. Di antaranya adalah mobile banking, transfer bank, virtual account, kartu kredit, kartu debit, e-wallet, kris, dan juga tunai. Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran, pelanggan dapat memilih cara yang paling nyaman sesuai kebutuhan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Nah, pada bagian logistik, Aksa Interior menggunakan berbagai jenis bahan baku. Untuk direct material atau bahan baku langsung, perusahaan menggunakan kayu, kaca, multiplex, MDF, aluminium, besi, HPL, engsel, rel, laci, handle kunci hingga baut dan sekrup yang menjadi bagian inti produk. Sedangkan indirect material meliputi lem kayu, lem kaca, cat finishing furnace, thinner, dempul, kayu, amplas, bahan pengemasan, kuas, cairan pembersih kaca, pelumas mesin, dan perlengkapan produksi lainnya. Menariknya, perusahaan melakukan pengadaan bahan baku secara utama langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Strategi ini tujuannya untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga kualitas bahan baku yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan Aksa Interior dengan dua e-commerce di bidang furnitur, yaitu Dekoruma sebagai perusahaan lokal dan Overstock sebagai perusahaan internasional. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat bagaimana Aksa Interior dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan mempelajari kelebihan dari kedua kompetitor tersebut, baik dari sisi layanan, teknologi, maupun pengalaman penggunanya. Dari sisi etika, Dekoruma telah menyediakan kebijakan privasi yang cukup jelas mengenai penggunaan data pribadi pengguna. Selain itu, pengguna juga masih memiliki hak untuk meminta penghapusan data atau menarik persetujuan penggunaan data. Sementara itu, Overstock juga memiliki transparansi mengenai penggunaan data melalui kebijakan privasinya. Namun, perusahaan mengumpulkan data untuk kebutuhan pelacakan, personalisasi, dan pemasaran. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami bagaimana data mereka digunakan agar tetap menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Aspek etika seperti transparansi data ini menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan pelanggan terhadap sebuah platform e-commerce. Dari sisi user experience, Dekoruma lebih fokus pada kebutuhan pasar Indonesia.
Nah, hal ini itu terlihat dari tampilan aplikasi yang sederhana, kategori produk yang jelas, pilihan pembayaran lokal yang lengkap, serta adanya layanan desain interior yang terintegrasi serta sehingga memudahkan pelanggan dalam mencari dan juga membeli produk. Sedangkan Overstock itu memiliki keunggulan berupa katalog produk yang sangat lengkap, fitur pencarian yang baik, gambar produk berkualitas tinggi, rekomendasi produk, serta teknologi augmented reality yang memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan furnitur secara virtual di dalam ruangan mereka. Namun demikian, Overstock juga masih memiliki beberapa kekurangan, seperti performa aplikasi yang terkadang kurang optimal dan kebijakan pengembalian barang yang dinilai kurang memuaskan oleh penggunanya. Dari perbandingan tersebut, Aksa Interior dapat mengambil inspirasi untuk mengembangkan fitur-fitur digital yang mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Pada aspek keamanan, saya membandingkan Aksa Interior dengan Dekoruma dan Overstock berdasarkan bagaimana mereka melindungi data pengguna serta proses transaksinya. Untuk Dekoruma, perusahaan memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan mengenai pengumpulan data pribadi, penggunaan cookies, serta perlindungan data pengguna. Selain itu, Dekoruma menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, e-wallet, dan juga pay later. Mereka juga menyatakan telah menerapkan prosedur keamanan untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data pengguna. Sedangkan Overstock menyediakan fitur secure checkout yang membuat proses pembayaran menjadi lebih aman. Overstock juga memiliki kebijakan privasi terkait pengumpulan data pengguna. Namun, perusahaan masih mengumpulkan dan membagikan beberapa jenis data seperti identitas pengguna, informasi kontak, dan data penggunaan yang dimanfaatkan untuk analitik maupun pemasaran. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa kedua platform itu sudah menerapkan langkah-langkah keamanan yang cukup baik. Namun, transparansi mengenai penggunaan data pribadi tetap menjadi hal penting agar pengguna mengetahui bagaimana informasi mereka dikumpulkan dan juga digunakan. Aksa Interior dapat menerapkan praktik serupa dengan menyediakan sistem pembayaran yang aman, kebijakan privasi yang jelas, serta perlindungan data pelanggan agar dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis e-commerce pada Aksa Interior. Nah, melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa Aksa Interior telah menerapkan strategi digital yang cukup baik melalui konsep hybrid store, pemasaran digital, sistem pembayaran yang lengkap, serta pengadaan bahan baku yang efisien. Kedepannya, perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengembangkan fitur-fitur digital agar mampu bersaing dengan perusahaan furnitur lain baik di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye.